Baik, mohon izin kita mulai nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Suparno, Pak Agus Budi Raharjo, Mbak Yuni dan Mas Eko. Malam ini kita menyelenggarakan sidang tesis atas nama Eko Setio Hastanto berjudul Penerapan Metode Fuzzy Logic dan Pemetaan Rencanaan pada Proyek XYZ. Mas Eko, Anda diberi waktu sekitar 15 menit ya, Iya, Pak. rekannya, kemudian nanti selanjutnya akan ada tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Waalaikumsalam. terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Bapak dosen penguji Profesor Dr. Insinyur Suparno, MISE, kemudian Bapak Dr. Agus Budi Raharjo, Eskom, Mkom, dan dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Yuni yang telah membantu proses administrasi selama mulai dari sidang proposal sampai pendaftaran tesis sampai saya bisa ujian pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan judul tesis saya, penerapan metode fuzzy logic dan pemetaan rencanaan pada proyek SIZ. Berikut adalah latar belakang peneliti, pendidikan, sarjana teknik kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian pengalaman kerja saya di PT Medan Indonesia, Batam Fabrication Yard, kemudian sertifikasi dari Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian agenda presentasi, ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil pembahasan, saran, dan kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan seperti yang kita ketahui dalam tahap eksploitasi migas, tahapan EPCM merupakan tahapan yang mempunyai proporsi paling tinggi dalam bidang cost maupun dalam resiko. Kemudian pada tesis saya ini saya mengambil studi kasus di perusahaan tempat saya bekerja di mana PT Medan Indonesia saat ini sedang mengerjakan proyek Marjan Ghost dari Aramco. Proyek ini mempunyai tantangan dapat menyelesaikan modul topset sesuai dengan harapan dari stakeholder. Namun proyek ini mengalami keterlambatan dalam proses fabrikasi. Kemudian rumusan masalah adalah satu, mendapatkan faktor keterlambatan dalam pekerjaan proyek Marjan Ghost, kemudian bagaimana penerapan logika fuzi dalam mengetahui pengaruh faktor keterlambatan dalam proyek Marjan. Kenapa saya mengambil fuzi? Karena fuzi ini bisa melakukan simulasi atas ketidakpastian yang mungkin terjadi selama proses pengerjaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun pemetaan rencanaan dalam proyek Marjan Ghost atau road mapping. Road mapping ini berguna untuk mendapatkan proses perencanaan dalam suatu konteks domain kerja organisasi yang didorong oleh kebutuhan baik di masa mendatang ataupun sebagai langkah perbaikan suatu organisasi kerja. Untuk tambahan, kemudian untuk menindaklanjuti dari selama proses sidang proposal, yang pertama dari Profesor Suparno untuk dapat menggunakan pembanding menggunakan metode POT. Peneliti juga menggunakan metode POT untuk dapat mengetahui potensi hari, kemudian untuk dapat mendapatkan critical path dari suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua dari Dr. Agus, yaitu untuk menyusun suatu implikasi manajerial dalam penyusunan tesis ini, yang akan saya sampaikan dalam bab pembahasan. Kemudian ini adalah ilustrasi dari proyek Marjan, ada 3 level. Kemudian ini adalah proses fabrikasi atau urutan fabrication sequence. Dalam hal ini saya mengambil salah satu contoh aja, Seladex 1, karena ini adalah sama dengan untuk semua potongan. Kemudian ini adalah metode penelitian atau rumusan pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber. Kemudian ini adalah teknik pengumpulan data. Saya menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data selama proses wawancara. Kemudian logika fuzi yang saya gunakan dalam proses analisis. Ini adalah contoh himpunan fuzi sebagai ilustrasi.
ada domain, kemudian derajat keanggotaan, himpunan fusi bisa berupa linguistik ataupun numerik. Kemudian fungsi linear naik saya gunakan, kemudian linear turun ataupun fungsi linear segitiga. Ini adalah proses penjadwalan. Contoh jadwal yang saya ambil adalah level 3 karena level 3 itu lebih jadwal yang paling detail untuk proses fabrikasi. Ini adalah contoh penjadwalan, ada level 1, level 2, dan level 3. Kemudian pemetaan rencanaan, identifikasi hambatan atau kendala utama bagi pengembangan di masa depan, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan yang dinilai penting, meningkatkan daya saing, produktivitas, dan profitabilitas. Kemudian untuk memberikan arah untuk menyesuaikan kebijakan, program, dan regulasi pemerintah. Kemudian pemetaan rencanaan menggunakan format layering sebelah kanan bawah. Format layering ini cocok untuk road mapping project. Kemudian ini adalah kerangka penilaian yang saya jalankan. Ini adalah proses pengerjaan atau desain penelitian yang saya jalankan. Kemudian pengumpulan data menggunakan data sekunder yang saya ekstrak dari Project Planner, yang diekstrak dari software Primavera untuk jadikan Excel untuk memudahkan dalam ekstraksi data. Kemudian data primer menggunakan teknik wawancara dengan narasumber di perusahaan. Kemudian ini adalah contoh pertanyaan saya ajukan kepada narasumber. Kemudian alur simulasi fusi yang saya gunakan. Kemudian ini adalah contoh dari gambaran multi-layer bar untuk road mapping. Ini adalah kerangka dari pemeta rencanaan. Kemudian ini adalah hasil yang saya dapat dalam proses wawancara. Dari narasumber, blasting, painting, superintendent itu mendapatkan data, ditemukan terjadi kerusakan pada struktur yang sudah selesai karena keteledoran pekerjaan selanjutnya. Observasi yang didapat, cat dari beam girder tergores, kemudian dari sling ataupun scaffolding, sehingga diperlukan retouch paint dikarenakan kurangnya kepedulian dari departemen lain. Kemudian dari fasilitas departemen ada stacking deck terlambat, material pengiriman terlambat, kemudian observasi yang didapat adanya penumpukan pipa dan equipment support di ledon area dikarenakan deck itu belum siap. Kemudian narasumber dari shop manager, data yang saya dapat detail assembly dari akses platform tidak diinformasi secara khusus mengakibatkan workpack itu berubah. Kemudian adanya revisi dimensi dari akses platform yang sudah difabrikasi. Kemudian observasinya banyak terjadi keterlambatan dikarenakan barang yang difabrikasi tidak sesuai dengan informasi. Misal dibilang sama shop engineer itu cuma girder, sementara yang harus difabrikasi itu sebuah box. Jadi tingkat kerumitannya itu sangat berbeda. Kemudian ada kolom yang harus digeser dari posisi awal atau sudah dikerjakan di well, kemudian ada informasi revisi gambar sehingga harus dipotong lagi, digeser, sehingga memakan waktu dan manpower jadi bertambah. Kemudian sumber planning, material lambat datang, project management team itu di awal project belum ada. Kemudian observasi yang dilakukan memang ada 2 bulan untuk lag terlambat 130 hari pengiriman dari Korea. Kemudian hanya ada fabrication koordinator dan project manager di 6 bulan pertama, sehingga mengalami kesusahan dalam proses identifikasi masalah, material maupun pengerjaan urutan dalam pengerjaan top set. Kemudian project superintendent, data yang dapat material terlambat datang, 50% equipment itu memang terlambat datang, kemudian menyebabkan stacking deck atau pengangkatan itu terlambat. Ditemukan banyak wing section dipotong untuk memasukkan equipment yang terlambat. Kemudian adanya penambahan manpower yang cepat. Kemudian adanya equipment yang instalasinya itu dari samping atau di skidding yang seharusnya dari atas menjadi dari arah horizontal. Kemudian narasumber fabrication koordinator, ditemukan banyak perubahan engineering design. Kemudian adanya baseline schedule dan crashing untuk pekerjaan blasting dan painting. Kemudian observasinya memang didapat penambahan manpower yang sangat besar atau adanya crashing ini. Ya, datanya dipersingkat aja. Iya Pak, makasih Pak. Revisi material grating deck plate secondary beam. Kemudian untuk analisa fusi, inilah dari sebelah kiri ada tabel, kemudian di sebelah kanan kita melakukan ilustrasi dengan menggunakan bar chart.
di mana ES dan EF dapat kita temukan awal pekerjaan maupun akhir pekerjaan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, untuk pekerjaan normal itu sebagian besar mengatakan 60% dari durasi pekerjaan itu dikatakan normal, sehingga dengan perhitungan sederhana untuk normal itu misalnya contohnya aktivitas A8 itu ada di 148 hari dari awal mulai proyek. Hal ini sama dilakukan untuk mulai dari A1 sampai dengan A8. Kemudian ini adalah proses simulasi menggunakan MATLAB untuk input dengan mengambil contoh dari aktivitas 8. Ada memasukkan nilai-nilai normal, memasukkan nilai cepat ataupun lambat. Dari 8 aktivitas kemudian dilakukan fusifikasi, didapat pekerjaan sel ADEC 1 itu bisa paling lambat selesai di 170 hari atau dapat diselesaikan paling cepat di 156 hari. Kemudian ini adalah hasil dari normal 160 hari dan hasil lambat 170 hari. Kemudian sebagai pembanding dilakukan juga analisis spot. Kemudian selanjutnya kita menyusun aktivitas pendahulu atau melakukan pendataan diagram network. Kemudian bisa mendapatkan waktu yang diharapkan atau TE dengan rumus A plus 4M tambah B per 6. Kemudian angka-angka ini dimasukkan ke dalam suatu diagram pekerjaan, di mana kita melakukan step up analisis. Setelah itu kita akan melakukan backward analisis pada baris yang bawah. Didapatkan critical path pada aktivitas itu ada A1, A2, A7. Dalam arti ini di mana kalau nilai EF dan LF itu dikurangi menghasilkan nilai 0, artinya tidak mempunyai float, artinya pekerjaan tersebut memang benar-benar tidak boleh terlambat. Selanjutnya adalah dapat disusun konsep perencanaan proyek SDZ. Kita bagi dalam 3 fase. Fase pertama, fase kedua maupun fase ketiga. Ditemukan beberapa poin penting, yaitu pembuatan project execution plan, monitoring, kemudian kapal pengangkut sudah ada, material 100% sudah tersedia. Kemudian untuk kapabilitas, itu urutan fabrikasi itu sudah harus ada di awal proyek. Kemudian seabed atau dasar laut itu harus mencukupi untuk proses sandar kapal. Kemudian ada yacht layout, itu sangat penting. Contohnya ada di draft tesis saya ada di gambar di sana. Kemudian sumber daya manusia sangat penting. Sistem perekrutan kerap dibuat cepat karena persaingan dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri PJE menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan dan problem yang ditemukan di awal dimulainya proyek. Kemudian berikut adalah pemetaan rencana atau road mapping yang sudah saya susun, di mana harapan dari atau goalnya adalah top set siap diserahkan ke klien, kemudian lapangan lepas pantai sudah siap menerima, kemudian evaluasi akhir. Untuk menuju ke goal ini memang diperlukan strategi perusahaan, antara lain di awal proyek, pembentukan tim proyek, pengiriman material, kesiapan alat berat, pemilihan kapal pengangkut. Kemudian di posisi pelaksanaan ada inovasi teknik pemasangan equipment. Kemudian di perencanaan dan aksi itu inovasi teknologi pendukung, jumlah pekerja, urutan fabrikasi, verifikasi dokumen dari TNT menjadi sangat penting. Berikut implikasi manajerial yang bisa saya susun dan temuan-temuan penting serta penanggung jawabnya. Memang ada banyak, tapi saya sebutkan hal-hal atau poin-poin yang utama saja, yaitu yang pertama sistem perekrutan yang lama, terjadi persaingan antar perusahaan. Kemudian implikasi manajerialnya melakukan sistem roadmap dalam perekrutan atau menjemput bola dengan melakukan perjalanan ke kota besar. Penanggung jawab adalah project manager dan HRD. Kemudian adanya perubahan desain setelah proyek berjalan. Implikasi manajernya kontrol manajemen terhadap komen dari klien harus lebih teliti dan fokus terhadap kesepakatan. Kemudian ditemukan juga banyak web support yang hilang setelah proses assembly, sehingga implikasi material yang bisa diterapkan adalah mendedikasikan personel khusus untuk pendataan dan pengelompokan material di Ericsson. Kemudian ditemukan banyak OOT, sehingga diperlukan kontrol dari dimension control pada saat penyambungan atau lag di dalam shop. Selanjutnya dengan menggunakan simulasi fusi dapat diketahui dengan sederhana kecepatan reduksi terselesainya suatu pekerjaan.
planning departemen perlu meninjau penggunaan alat bantu ini diawali dengan mengkoordinasi dengan subject matter expert. Selanjutnya kesimpulan, yang pertama, temuan penyebab keterlambatan proyek, adanya kesusahan mendapatkan tenaga kerja di awal pekerjaan proyek. Kemudian keterlambatan kedatangan material plat sebagai bahan pembuat girder. Kemudian hasilnya ditemukan revisi desain yang sering difabrikasi. Adanya keterlambatan kedatangan tubur atau leg dari Korea. Kemudian banyak material dan web support yang hilang di lapangan. Yang kedua, perhitungan hari proyek solar deck 1 dapat diselesaikan paling cepat 156 hari dan paling lambat 170 hari dengan menggunakan analisa fusi. Dengan menggunakan metode PET juga didapatkan tidak jauh nilainya 175 hari, kurang lebih sama. Kemudian ditemukan korelasi antara aktivitas A1, A2, dan A3 yang menjadi critical path. Memang ditemukan girder itu menjadi penyebab utama atau keterlambatan dari proses pekerjaan proyek ini, di mana girder itu ada di posisi A1. Jika kalau A1 terlambat, memang akan mempengaruhi berjalannya keseluruhan dari proses fabrikasi ini. Kemudian penyusunan road mapping. Dengan road mapping bisa disusun perencanaan, perbaikan langkah, metode mitigasi untuk proyek. Kemudian penggunaan multi-layer memang cocok untuk project road mapping topset XYZ. Kemudian bisa mendapatkan input manager bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi ke depan. Saran yang pertama untuk akademis, untuk penelitian selanjutnya, dimungkinkan untuk menggabungkan lebih banyak section, misalnya Seladek 1, 2, 3, dan 4, ke dalam analisa logika fusi, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak aktivitas dan fungsi keanggotaan yang akan digunakan dalam proses fusifikasi. Kemudian bisa menggabungkan metode fusi PERT, sehingga critical path dan perkiraan terselesainya suatu proyek dapat dilakukan hanya dengan satu kali analisis. Kemudian yang ketiga, pengembangan road mapping untuk pekerjaan serupa dengan tipe proyek lainnya sebagai kajian project road mapping dan sebagai database bisa digunakan. Berikut daftar pustaka yang saya saya gunakan. Terima kasih. Demikian pemaparan tesis saya. Untuk selanjutnya mohon arahan dan masukan dari dosen penguji maupun dosen pembimbing.